dengan NIM 22134131. Dan saya Rina Anastasia dengan NIM 2213401111. Kami akan mereview materi tentang teori masa dewasa awal 18-40 tahun, Penyesuaian kepribadian dan sosial. Baiklah, yang pertama ada pengertian masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan peralihan dari masa remaja. Masa remaja ditandai dengan pencarian jati diri. Nah, seiring dimulainya masa dewasa, identitas diri ini terbentuk sedikit demi sedikit sesuai dengan usia dan usia mental. Berbagai permasalahan pun muncul seiring bertambahnya usia dewasa. Makanya banyak yang bilang, jadi dewasa itu gak gampang. Karena semakin bertambahnya usia, semakin banyak pula masalah yang dihadapinya. Kemudian ada ciri-ciri masa dewasa awal. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi perkembangannya aspek-aspek lain dalam diri setiap individu, termasuk usia dewasa awal. Nah, apabila perkembangan fisik berjalan baik dan normal, maka perkembangan intelektual, emosi, sosial, dan agama, individu tersebut cenderung berkembang secara normal pula. Dengan fisik yang normal, usia dewasa awal akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, sebaliknya, perkembangan fisik yang terhambat dan berlangsung kurang normal menyebabkan usia dewasa awal cenderung menarik diri dari pergaulan, merasa rendah diri, bahkan sering memiliki emosi yang tidak stabil. Untuk itu, perlu memperhatikan perkembangan fisik khususnya sebelum menginjak usia dewasa awal. Kemudian yang kedua, perkembangan intelektual. Kecerdasan menurut bahasa berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu, yakni kemampuan dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Nah, dari pengertian tadi, dapat dilihat bahwa kecerdasan itu bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan, tapi suatu karya ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Kemudian yang ketiga, perkembangan emosi. Ketika seseorang memasuki usia dewasa awal, terjadi pemantapan dan kestabilan dalam emosi sebagai hasil belajar dan pengalaman yang telah dilalui. Usia dewasa awal telah berkemampuan menghadapi rangsangan yang makin rumit dan semakin mampu mengendalikan emosinya. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi masyarakat agar dapat melemburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama sebagai proses belajar. Perkembangan sosial ini akan berlangsung sepanjang hayat seseorang sesuai dengan usia perkembangannya. Kemudian yang terakhir, perkembangan keagamaan. Dalam kehidupan beragama, mereka sudah mulai melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dengan pikirannya yang kritis, mereka sudah dapat membedakan antara agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya, di mana beberapa di antaranya ada yang soleh dan ada yang tidak. Di usia seperti inilah sangat dimungkinkan seseorang memiliki kemantapan dan kesadaran beragama yang cukup matang, yaitu di usia dewasa. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa awal. Dalam menjalani kehidupannya, orang dewasa awal sangat perlu dan penting dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, agar dalam kehidupannya tidak mengalami masalah yang berat dan merasa bahagia menjalani kehidupan yang akan dijalani selanjutnya. Harlock 2009 membagi tugas perkembangan anak sebagai berikut. Yang pertama, mencari pekerjaan, kemudian memilih pasangan, kemudian belajar hidup bersama pasangan membentuk keluarga, kemudian membesarkan anak, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang terakhir bergabung dalam kelompok sosial. Setiap individu memiliki tugas-tugas perkembangan pada setiap fase kehidupannya, termasuk orang dewasa awal, dan setiap tugas perkembangan tersebut akan semakin sulit sesuai tahap perkembangan individu tersebut. Oleh karena itu, individu harus bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada perubahan minat masa dewasa awal. Masa dewasa dini atau masa dewasa awal adalah periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini terjadi perubahan dalam pola kehidupan termasuk perubahan dalam minat. Perubahan minat pada masa dewasa dini dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Pada masa dewasa ini, individu harus meninjau kembali minat-minat lama mereka dari segi waktu, tenaga, dana, dan persahabatan mereka untuk mengetahui pola kehidupan baru dan harapan sosial baru.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan minat pada masa dewasa dini atau pada masa dewasa awal. Yang pertama ada pengurangan keragaman minat, kemudian perubahan dalam tekanan-tekanan, yang ketiga budaya dan lingkungan, yang keempat perubahan status dari lajang menjadi menikah, dan yang terakhir peran baru. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Ayudia. Selanjutnya ada pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, atau penurunan status dan peran anggotanya. Secara etimologis, kata mobilitas terjemahan dari kata mobility yang berkata dasar mobile. Kata mobile berarti aktif, giat, gesit, sehingga mobility adalah gerakan. Sedangkan secara harfiah, social mobility berarti gerakan dalam masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke dalam lapisan yang lain. Selanjutnya ada mobilitas sosial pada masa dewasa awal. Mobilitas sosial pada masa dewasa awal merujuk pada perubahan posisi sosial seseorang dalam masyarakat ketika mereka memasuki usia dewasa. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal terjadi ketika seseorang naik atau turun dalam hierarki sosial. Ada dua jenis mobilitas vertikal, yaitu mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun. Mobilitas sosial naik terjadi ketika seseorang meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika seseorang dari latar belakang ekonomi yang rendah berhasil mendapatkan pendidikan yang baik dan mencapai posisi yang lebih tinggi dalam karir atau profesi mereka. Sedangkan mobilitas sosial turun terjadi ketika seseorang mengalami penurunan status sosialnya dalam masyarakat. Contohnya, ketika seseorang sebelumnya memiliki pekerjaan yang baik, kehilangan pekerjaannya dan jatuh ke dalam kemiskinan. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal terjadi ketika seseorang berpindah dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain yang memiliki tingkat yang sama. Ini tidak melibatkan perubahan dalam status sosial, tetapi lebih pada perubahan dalam jenis pekerjaan atau bidang keahlian. Contohnya adalah ketika seseorang beralih dari pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris ke pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi tidak ada perubahan sosial. Selanjutnya ada penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal melibatkan perkembangan identitas dan peran dalam hubungan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, perubahan dan tanggung jawab di rumah tangga, seperti pembagian tugas antar pasangan. Pada dasarnya, pendidikan seks yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri, diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami istri yang bersatu dalam perkawinan. Pendidikan seks ini sebaiknya diberikan dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang tua kurang memadai secara teoritis dan objektif, menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks anak. Akibatnya, anak mendapatkan informasi seks yang tidak sehat. Tentang hal ini, Davis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut, yaitu informasi seks yang tidak sehat pada usia remaja mengakibatkan remaja terlibat dalam kasus-kasus berupa konflik-konflik dan gangguan mental, ide-ide yang salah, dan ketakutan-ketakutan yang berhubungan dengan seks.